Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jericho Saya Zakia Prima Alif ya. dan kami berasal dari kelompok B1 Latsar CPNS golongan 2 angkatan 3 yang diselenggarakan di BDK Makassar. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba ngobrol, lebih tepatnya ngobrol mengenai keadaan kantor kami. Jadi saya dan Zakia ditempatkan di dua kantor berbeda. Saya ditempatkan di KPP pertama Parepare, sedangkan Zakia di Kaimana, KP2 KP Kaimana. KP2 KP Kaimana. Nah, karena ditempatkan di dua kantor yang berbeda, pasti ada perbedaan-perbedaan dong. Nah, maka dari itu, kami berdua hari ini bermaksud untuk membahas perbedaan-perbedaan tersebut dengan harapan bahwa ada terobosan atau perbaikan yang bisa dilakukan dengan melihat dari keadaan kantor yang lainnya. Untuk pembahasan kali ini, kantor yang akan jadi objek pembahasan adalah kantor Zakia, yaitu KP2 KP Kaimana, dan kantor yang akan digunakan sebagai objek pembanding adalah kantor saya, yaitu KPP Pertama Parepare. Nah, untuk memudahkan pembahasan, kami telah membuat muatan materi dalam bentuk presentasi, dan ini akan kami share screen terlebih dahulu. Baik. Sudah terlihat ya Mbak Zakia? Sudah. Oke, aman-aman. Baik, jadi pembahasan ini sebenarnya merupakan rangkaian dari tugas asinkronus agenda 2, nilai anti korupsi. Dengan saya Jericho dan Zakia. Nah, seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, kami berasal dari dua kantor berbeda, saya dari KPP Pertama Parepare dan Zakia dari KP2 KP Kaimana. Agar lebih akrab dengan keadaan kantor, maka kami akan mempresentasikan terlebih dahulu profil KPP Pertama Parepare, yaitu kantor saya. Nah, KPP Pertama Parepare terletak di Jalan Calik nomor 4 di Kota Parepare. Jumlah pegawainya sendiri adalah 113 orang. Ini sudah termasuk pegawai yang ada di KP2KP yang di bawah KPP Pertama Parepare. Untuk telepon yang bisa dihubungi adalah 0421 22866. Untuk alamat fax juga sama. Adapun surat elektronik yang bisa dihubungi kalau misal wajib pajak punya keperluan adalah kpp.802@pajak.go.id. Sedangkan akun media sosial adalah akun Facebook di @kppparepare dan akun Instagram di @pajakparepare. Nah, perlu diketahui bahwa kantor pelayanan pajak Pratama Parepare merupakan kantor atau unit vertikal yang berada di bawah kantor wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Nah, wilayah KPP Pratama Parepare sendiri meliputi Kota Parepare, Kabupaten Baru, Kabupaten Sidendeng Rapang atau Sidrap, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Nrekta. Nah, kurang lebih sekian profil singkat dari KPP Pertama Parepare. Selanjutnya adalah profil dari kantor teman saya, yaitu KP2 KPK mana. Silakan Mbak Zaki. Oke. Jadi KP2 KP Kaimana itu berada di Kaimana. Kaimana itu di Papua Barat. Dia di bawah KPP Pratama Sorong. Eh, Alamatnya di Jalan Sabta Taruna, Kelurahan Kroy, Distrik Kaimana. Jumlah pegawainya di sini ada satu kepala kantor dan 6 pelaksana. Jadi hanya 7 Jadi di sedikit sini. sekali ya Pak ya? Ya, betul sekali. Nomor teleponnya itu 0957215561 atau bisa juga 0957219140. Nomor faksnya juga sama. Alamat emailnya kp2kp.kaimana@pajak.go.id. Kalau Facebooknya tidak ada. Wah, jadi dia Untuk akun kantornya Twitternya udah itu ya, kantor generasi muda sekali ya, nggak main Facebook. ada Oh, sih. ada. Oh iya, iya, iya. Belum dicatat aja. Oh iya, iya, siap, siap, siap. Udah. Maaf ya, Oh iya, teman-teman. ya. Untuk akun Twitternya @pajakkaimana. Untuk akun Instagramnya juga @pajakkaimana. Untuk Kaimana sendiri ini di bawah Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku. Wilayah kerjanya Kabupaten Kaimana, seluruh kecamatan di sini, dan seluruh desa dan kelurahan. Itu tuh sebenarnya banyak banget tau, kayak tapi nyebrang-nyebrang laut gitu, bisa jauh-jauh gitu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke topik pentingnya, yaitu benchmarking. Nah, apa sih sebenarnya dimaksud dengan benchmarking? Nah, benchmarking sendiri kalau merujuk ke Oxford Language,
Nah, ini teman-teman, mohon maaf ya kalau misal bahasa Inggris saya medok karena bukan bahasa asli saya. Tapi definisi dari benchmarking adalah an attempt to evaluate or check something by comparison with a standard. Nah, artinya adalah kurang lebih upaya untuk mengevaluasi atau memeriksa sesuatu dengan cara membandingkan hal yang diperiksa tersebut dengan suatu standar atau norma yang berlaku. Nah, intinya adalah proses benchmarking adalah proses perbandingan. Nah, perbandingan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui segala hal yang kurang dari objek yang dibandingkan dengan objek pembandingnya. Nah, dari objek yang kurang tersebut, dari segala hal yang dirasa kurang tersebut, kita bisa melakukan proses evaluasi dan perbaikan diri terhadap objek yang sedang dibandingkan. Nah, objek pembanding pada pembahasan kali ini adalah KPP pertama Parepare. Sedangkan objek yang dibandingkan adalah KP2KP Kaimana, yaitu kantor dari Zakia. Nah, pada slide berikutnya kami akan menampilkan beberapa permasalahan yang ditemui oleh Mbak Zakia di KP2KP Kaimana, dan saya sendiri akan menyampaikan keadaan yang serupa tapi di kantor saya, yaitu KPP pertama Parepare. Next slide. Iya guys, gitu. Yang pertama musola. Jadi di sini tuh sebenarnya ada musola. Dia tuh di lantai 2 bagus sih, kayak ini tuh sebenarnya gedungnya baru kan, baru dari 2012. Jadi kayak masih baru. Ada musolanya tapi kayak udah jarang dipakai gitu, soalnya di sini tuh WP-nya sedikit, sehari tuh paling cuma 10. Terus kalau pegawai pada sholatnya tuh di room din masing-masing, jadi kayak jarang digunakan gitu. Jadi nggak ada yang sholat jamaah ya, Mbak ya? Nggak ada, ya begitu. Iya, ini nggak dapat pahala 27 kali nanti. Mm-mm. Nah, baik. Jadi di KP2KP Kaimana, di tempat Mbak Zakia, terdapat musola, tapi tidak diberdayakan karena tidak terlalu banyak yang menggunakan musola tersebut. Nah, sedangkan di KPP pertama Parepare, KPP pertama Parepare sebelumnya memiliki 3 musola. Nah, 3 musola ini tersebar di masing-masing lantai gedung KPP pertama Parepare. Jadi ada 3 musola karena ada 3 lantai. Nah, akan tetapi keren. Alhamdulillah. Iya. Akan tetapi pada pertengahan tahun 2021 kemarin, KPP pertama Parepare memutuskan untuk membangun tempat ibadah baru yang lebih besar yang terletak di basement kantor. Nah, pembangunan tempat ibadah baru ini sudah selesai dan sudah efektif digunakan. Sedangkan untuk musola-musola yang lama akhirnya dialihfungsikan sebagai gudang penyimpanan berkas. Kurang lebih seperti itu, Mbak Zakia. Baik, selanjutnya kita akan menilik permasalahan selanjutnya, yaitu ruang anak. Silakan, Mbak Zakia. Iya, begitu guys. Di sini juga nggak ada ruang anak. Ruang anak yang biasa buat bermain gitulah. Di sini nggak ada, soalnya ya itu karena WP-nya pun di sini jarang gitulah. Makanya kayak ya udah. Tapi di sini ada ruang menyusui. WP-nya jarang bawa anak atau jarang punya anak ini? WP-nya sedikit sih. Oh, WP-nya sedikit. Nggak tahu. Kayaknya bawa sih, tapi kayak sedikit, datang tuh satu. Jadi ya udah satu ruangan buat dia sendiri. Oh ya, baik-baik. Jadi di KP2KP Kaimana tidak ada ruang untuk anak ya, ruang khusus untuk bermain. Nah, sedangkan di KPP pertama Parepare nggak ada, adanya cuma ruang menyusui. Ah ya, ruang laktasi. Sedangkan di KPP pertama Parepare, tempat kantor saya, kami memiliki ruang bermain khusus untuk anak. Nah, ruang ini meskipun kecil, tapi saya rasa merupakan sebuah permulaan yang bagus untuk memuaskan keperluan pelanggan dengan cara menyediakan ruang khusus untuk anak mereka apabila mereka membawa anak ke lingkungan kantor. Nah, ruang anak ini terletak di tangga, dekat dengan tangga yang mengarah ke lantai 2 di gedung KPP pertama Parepare. Selanjutnya adalah lagu kantor. Bagaimana Mbak Zakia? Ya, lagu. Di sini juga nggak ada lagunya. Jadi kalau misal lagu-lagu gitu paling dengerin lagu-lagu pajak kayak biasa. Tapi ada lagu KP2KP. Tapi bukan lagu KP2KP kayak mana. KP2KP secara keseluruhan gitu lah. Oh, ada ya Mbak ya? Lagu KP2KP gitu? Ada. Oh, saya baru namanya tahu. Depannya P,
P titik-titik kaki langit. P-nya itu aku lupa apa. Pajak. Mainstream sekali Enggak, gitu ya. bukan. Baik, jadi di KP2KPK mana nanti tidak memiliki lagu khusus yang dibuat Ya. oleh KP2KPK mana ya, Kak? Nah, sekarang kita akan melihat ke kondisi di KPP Pratama Parepare. Jadi di kantor saya, kami memiliki jingle atau lagu kantor. Nah, lagu kantor ini biasanya dimainkan pada pagi hari sebelum mengawali hari di kantor, dengan harapan lagu ini bisa menjadi penyemangat hari bagi pegawai-pegawai yang kebetulan masuk kantor. Nanti seperti itu. Selanjutnya adalah Keren. sistem antrian online. Silakan Mbak Sakia, jelaskan. Itu juga sebenarnya saya setuju sih adanya sistem antrian online. Jadi kayak biar nggak usah antri gitu kan. Nah, tapi di sini kan nggak ada. Tapi di sini nggak ada tuh sebenarnya ya emang nggak butuh gitu karena nggak ada antrian. Datangnya satu-satu. Tapi sebenarnya Biar bagus sih kalau misal biar ada. biar teman-teman dapat konteksnya, keadaan sehari-hari KP2 KPK mana ini seperti apa, Mbak Zakia? Jadi ya sehari-hari kita bukanya sama kan, jam operasionalnya sama, tapi Ya. WP-nya tuh sedikit banget gitu, sekayak mana tuh. Jadi biasa 10, 15, 20 gitu-gitu aja. Terus datangnya tuh nggak sampai antri gitu. Satu datang, pulang, agak lama datang lagi satu gitu-gitu aja. Jadi tiap hari relatif stabil ya maksudnya jumlah antriannya. Iya, tapi kadang juga yang sepi banget gitu. Ada itu sering sih. Jadi tidak ada kecenderungan yang mengarah sampai antrian membludak gitu, kayak antri sembako. Enggak, Oh, nggak enggak. ada ya, Mbak ya. Baik, Ada. jadi bisa disimpulkan bahwa KP2 KPK mana tidak memiliki sistem antrian online. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari KPP Pratama Parepare. Jadi kantor saya kebetulan sudah memiliki sistem antrian online. Nah, sistem antrian online ini merupakan suatu cara untuk memastikan bahwa jumlah antrian di satu hari di KPP Pratama Parepare tidak melebihi standar yang telah ditetapkan. Nah, hal ini dilakukan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19 karena dengan membatasi jumlah antrian kita juga tidak menimbulkan kerumunan. Nah, cara kerjanya adalah wajib pajak yang ingin datang ke KPP Pratama Parepare pertama harus mengambil nomor antrian online di situs kunjungpajak.go.id. Nah, apabila wajib pajak sudah mengambil nomor antrian, wajib pajak kemudian bisa datang ke KPP Pratama Parepare dan kemudian memastikan nomor antrian online tersebut dengan petugas yang ada. Nah, petugas yang ada kemudian akan mencetakkan kertas antrian yang bisa digunakan untuk mengantri di KPP Pratama Parepare. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini seperti cross check ya, untuk memastikan bahwa WP sudah mengantri secara benar. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, Kan sih, biar nggak antri gitu ya. iya. Nah, yang terakhir adalah charging station. Nah, charging station ini nama kerennya, kalau nama desonya stop kontak buat ngecas HP. Itu. Mantap. Ya, di Silakan sini Mbak juga. Sakia. Iya, di sini nggak ada sih kayak charging station. Saya dulu pernah kan di Sorong itu ada. Ya banyak gitulah buat banyak. Biar buat bareng-bareng kali ya. Kalau di sini nggak ada, tapi kalau butuh colokan satu, dua gitu ada. Tapi yang buat yang kayak gitu bentuknya charging station gitu nggak ada sih di sini. Dan ini colokannya bukan yang itu ya Mbak ya, yang bisa diakses dengan mudah gitu ya. Maksudnya ini bisa di bawah atau di atas gitu. Jadi wajib pajak nggak bisa langsung menggunakan gitu. Ada satu aja sih, ini biasa dipakai kalau misal ada orang yang faktur gitu kan bawa laptop, Oh ya, biasa ngecharge gitu kan. Nah, itu kalau charging biasa buat HP itu jarang. jarang ya. Jarang ada yang pakai juga sih. Oh, baik, baik, baik. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa KP2 KPK mana tidak memiliki charging station sebagaimana kita memaknai charging station pada umumnya. Nah, sedangkan di KPP Pratama Parepare di kantor saya, kami sudah memiliki charging station yang kebetulan berlokasi dekat dengan tempat pelayanan terpadu atau TPT. Nah, charging station ini seingat saya memiliki 16 soket listrik yang bisa digunakan. Nah, 16 soket listrik ini bisa digunakan oleh wajib pajak yang ingin mengisi daya perangkat mereka. Kurang lebih seperti itu. Baik,
kita sudah sampai di penghujung acara yang sudah dinanti-nanti ya sepertinya oleh Mbak Zakia. Iya. Jadi kesimpulannya bisa kami tarik dari pembahasan ini adalah bahwa memang keadaan-keadaan kantor tidak selalu sama. Buktinya kantor saya dengan kantor Mbak Zakia sendiri juga berbeda. Nah, akan tetapi perbedaan-perbedaan ini bukan lantas bisa dibiarkan begitu saja, karena menurut kami adanya hal-hal yang masih perlu dievaluasi ini menandakan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Adapun perbaikan-perbaikan ini juga tujuan akhirnya kan untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak. Maka dari itu, kami harap semoga pembahasan ini bisa memberikan insight baru kepada teman-teman untuk terus melakukan perbaikan, untuk terus melakukan upaya perbaikan agar mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan pengguna jasa. Kurang lebih sekian yang bisa kami sampaikan. Saya Jericho. Saya Zakia. Dan kami pamit undur diri. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.